Football Universe. Salah satu penjaga gawang unik yang akan selalu dikenang adalah Jorge Campos Navarrete. Selain lincah di bawah mistar gawang, kiper ini juga sering mencetak gol serta memakai jersey warna-warni yang selalu menarik perhatian. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Di negara Meksiko, saat bermain sepak bola, biasanya sebagian besar anak-anak akan menghindari bermain sebagai seorang kiper. Yang akhirnya bermain sebagai seorang kiper, biasanya yang datang paling terlambat, atau yang kelebihan berat badan dan tidak kuat berlari, atau yang paling kecil dan tak bisa melawan perintah senior-seniornya. Kebiasaan ini tanpa disadari ternyata mempengaruhi atmosfer sepak bola di sana. Banyak bek, gelandang, ataupun penyerang hebat lahir dari negara ini. Sedangkan untuk posisi seorang kiper, sedikit sekali jumlahnya. Tetapi jumlah sedikit bukan berarti tidak berkualitas. Kiper-kiper di Meksiko dikaruniakan karakteristik unik. Dan hal ini memberi warna tersendiri bagi perkembangan sepak bola dunia. Salah satu kiper unik yang akan selalu dikenang adalah Jorge Campos. Kiper ini lahir di Acapulco, Meksiko pada 15 Oktober 1966. Sejak kecil, Campos sangat senang bermain sepak bola bersama teman-temannya di pantai-pantai Acapulco, yang merupakan salah satu kawasan pariwisata. Sebagai seorang anak muda, Campos juga tidak ingin bermain di posisi penjaga gawang dan lebih memilih bermain sebagai seorang striker. Mencetak gol adalah salah satu kebahagiaan tersendiri bagi Campos sambil melakukan selebrasi melompat ke laut. Tetapi Campos juga senang mencoba-coba bermain di posisi lain seperti gelandang, bek, dan kadang Campos bermain di posisi kiper. Dari pengalaman tersebut, Campos akhirnya dikenal sebagai anak yang aktif dan memiliki bakat sepak bola. Seiring berjalannya waktu, Campos akhirnya memulai karir sepak bolanya bersama Pumas UNAM di tahun 1988. Sebagai seorang pesepak bola, Jorge Campos merupakan pemain yang cukup fleksibel atau dapat ditempatkan lebih dari satu posisi. Di klub pertamanya ini, Campos terdaftar sebagai seorang kiper, tetapi di musim awal, Campos akhirnya bermain sebagai seorang striker. Ceritanya pun cukup unik, bagaimana Campos menjajal pos striker. Waktu itu, Pumas UNAM sudah memiliki penjaga gawang utama bernama Adolfo Rios. Bukanlah hal mudah bagi Campos untuk bermain di posisi kiper utama kala itu, mengingat Campos belum pernah teruji di laga resmi dan tinggi tubuhnya hanya 168 cm yang tergolong pendek untuk posisi seorang penjaga gawang. Campos akhirnya berpikir daripada hanya menjadi penghangat bangku cadangan sebagai kiper kedua, lebih baik ia bermain sebagai penyerang. Ia kemudian meminta kepada pelatih kepala untuk bermain di posisi striker. Permintaan Campos ini akhirnya direstui oleh sang pelatih. Saat sesi latihan, pelatih mulai memasang Campos sebagai seorang striker dan meninjau kemampuannya. Penampilan Campos ternyata tak mengecewakan dan pelatih akhirnya mempercayakan dirinya untuk bermain di posisi striker. Jadilah di musim 1988-1989, Campos mulai bermain sebagai striker Pumas UNAM. Kesempatan tersebut dimanfaatkan betul oleh Campos. Sebanyak 14 gol yang ditorehkan dalam musim perdananya di Pumas seolah membenarkan keputusan Campos untuk maju sebagai seorang penyerang. Di musim keduanya, Campos juga kembali mencetak beberapa gol untuk Pumas. Musim ketiga 1990-1991 menjadi tahun yang berbeda bagi Campos. Kosongnya pos penjaga gawang utama setelah Adolfo Rios hengkang ke tim lain,
membuka ruang bagi Campos sebagai pilihan utama. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh pemain berjuluk El Brody ini untuk menorehkan tinta emas bagi Pumas UNAM. Pada musim 1990-1991, kala Campos menjadi kiper utama, gelar juara Liga Meksiko mampir ke Stadio Olimpiade Universitario yang merupakan kandang Pumas UNAM. Pengalaman Jorge Campos ketika di posisi striker membuat dirinya begitu fasih dalam membaca permainan. Tak jarang dari posisinya yang berada di belakang semua temannya, dia memberikan instruksi secara cermat. Bahkan untuk lebih menajamkan serangan, Campos tak ambil pusing untuk membawa si kulit bundar hingga nyaris ke tengah lapangan. Campos merevolusi cara kiper bermain dan kemudian banyak diikuti oleh kiper-kiper setelahnya. Campos lincah bergerak keluar kotak penalti untuk melakukan tackle atau memutus umpan lawan. Refleks yang tangkas saat menangkap atau menghalau bola, lompatan yang akurat, cepat dan tinggi, kemampuan membaca permainan, nyaman mengolah bola di kaki, memberikan umpan-umpan pendek atau umpan-umpan panjang yang akurat, serta terlibat aktif dalam membangun serangan menjadi ciri khas Campos. Karena penampilan yang meningkat di Pumas UNAM, akhirnya pada tahun 1991, Campos dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional Meksiko. Campos kemudian terpilih untuk menjadi kiper tim nasional Meksiko pada pagelaran Piala Dunia 1994 di Amerika. Meskipun hanya membawa Meksiko sampai di babak 16 besar, tetapi dari turnamen terbaik dunia ini, orang-orang dari negara lain mulai mengenal sosok Campos yang lincah di bawah Mister Gawang, dan yang sulit dilupakan adalah warna-warni jersey yang diperkenalkan Campos. Ternyata Jorge Campos bukan hanya seorang penjaga gawang, namun juga seorang desainer jersey. Apa yang ia rancang dan kenakan kala berlaga ikut andil dalam evolusi seragam kiper. Tumbuh besar di kawasan pinggir pantai Meksiko, mengilhami Campos akan desain dari seragam yang ia kenakan. Kostum kiper dengan corak warna yang sangat beragam, yang tampak menyala saat diterpa sinar matahari, konon terbawa dari pengalaman masa kecil Campos saat berselancar di pantai selepas berlatih sepak bola. Dalam desain kostum yang saya buat, terpancar apa yang saya alami waktu kecil: pasir, laut, dan matahari di Acapulco. Sedikit banyak idenya juga berasal dari pakaian peselancar yang saya temui sehabis berlatih sepak bola, ujar Campos seperti dikutip Los Angeles Times. Alhasil warna-warni seragam yang ngejreng telah menjadi identitas dari Campos, di mana ada jersey dengan warna menyilaukan mata dengan ukuran gombreng, maka disitulah pemain yang dinobatkan sebagai kiper terbaik ketiga pada Piala Dunia 1994 ini berada. Pada akhir musim 1994-1995, Campos akhirnya pindah ke klub Atlante FC setelah membela Pumas UNAM selama 7 musim. Di Atlante FC, Campos mencetak salah satu gol paling indah dalam karirnya. Waktu itu, Atlante FC sedang membutuhkan gol. Pelatih Atlante yang melihat striker-strikernya sudah tak mampu mencetak gol, akhirnya memasukkan penjaga gawang kedua dan meminta Campos bermain di posisi striker. Campos langsung berganti jersey dan berlari ke barisan penyerang Atlante. Kepercayaan sang pelatih akhirnya dibayar tuntas saat pola umpan silang langsung disambar dengan tendangan bicycle kick Campos. Bola meluncur tajam ke gawang dan kiper tak dapat berbuat apa-apa. Pada tahun 1996, LA Galaxy akhirnya merekrut Campos untuk bermain di Liga Amerika Serikat. Campos kemudian menjadi sangat populer di sana. Selain LA Galaxy, dia juga sempat memperkuat Chicago Fire. Setelah merasakan atmosfer MLS, Campos akhirnya kembali ke Meksiko, memperkuat Pumas UNAM, Tigres UANL, Atlante, dan Puebla.
Di tim nasional Meksiko, Campos sempat tampil di 2 kali turnamen Piala Dunia, yaitu 1994 dan 1998. Campos tampil sebanyak 130 kali untuk tim nasional Meksiko. Tetapi sayang, selama bermain untuk tim nasional Meksiko, dia tidak pernah mencetak gol. Pada tahun 2004, akhirnya Campos memutuskan untuk gantung sepatu dan sarung tangan kiper. Totalitas saat berada di bawah mister gawang, fleksibilitas untuk bermain di beberapa posisi, serta kreativitas mendesain tampilan yang nyentrik menjadi legasi Campos yang akan selalu dikenang dunia.